lihat cewek yang tadi gak? Bilang gitu kan. Yang 5 gak ada yang lihat nih, Kak. Yang tadi situ. Mana ada cewek kagak tuh? Lah kita ngeliat semua nih kan, bilang iya ada cewek. Di situ kita baru mikir, Kak, ini cewek rombongan mana? Belakang jauh, depan jauh. Iya dia sendirian. Sendiri. masalahnya. Dan kebetulan emang hari Kamis itu satu suruh, Kak. Air yang gua ambil rasanya biasa, yang diambil sama teman gue ini agak anyir. Maksudnya anjir gimana sih? Kayak rasa-rasa darah gitu lah. Amis. Amis-amis gitu. Babi kan ngerangkak gini, Iya, set, iya. gini set kan, jadi tenda gue di sini sama sini. Oke. Ini babi sini set, lewat tengah-tengah kan. Heeh. Balik lagi, yang pas balik ketiga dia agak sedikit kayak Tapi agak tinggi mbak begitu agak maksudnya. bungkuk kayak gitu, kayak orang ruku, kayak orang saat ruku. Oke, hari ini kita kedatangan tamu lagi yang sangat spesial nih teman-teman ya. Jauh banget datang dari luar kota kayaknya. Oke, dengan Bang Imam Fariki. Bener ya? Betul Pak, betul Pak. Apa kabar nih Bang Imam? Alhamdulillah baik Alhamdulillah. Pak. Sudah lama banget gak ketemu ya, hampir 2 tahun gak sih? Kurang lebih kayak 2 Kurang lebih tahun 2 sih betul. ya. Oke, nah malam ini mau cerita apa nih Bang Imam? Paling cerita, pas gua naik ke Selamat aja via Gucci. Oke, pas ke Sebenarnya Selamat. sih naik gunung tuh banyak lah. Cuma yang ini yang Selamat aja, Oh, iya seruan. gitu. Oke teman-teman, kita mau dengerin cerita dari Bang Imam untuk pendakian di Gunung Selamat via Gucci. Cerita selengkapnya kita dengar di cerita pulang kerja. Oke Bang Imam, sebelum lanjut cerita nih kronologis, cerita lengkapnya seperti apa, boleh nanya dikit dulu dong. Boleh, boleh. Pertama kali naik gunung tuh tahun berapa? Pertama naik itu kalau nggak 2013, 2014. Lumayan lama ya. Lumayan. Pertama kali naik di mana Bang? Gunung Salak. Alumni Gunung Salak nih, alumni Gunung Salak. Kenapa orang baru pertama kali naik gunung udah nyobain salak tuh kenapa? Sebenarnya ketipu. Ketipu. Oke. Jadi ceritanya gini Mbak, gua pas naik itu ada nih cewek. Oke. Dia naik Gunung Papandayan. Oke. Secara Papandayan tingginya itu kurang lebih kan 2.500. 2.500. Ya. Oke. Penasaran nih gua pengen naik gunung juga. Temen adek gua lah bilang, "Bang, Ya. ikut gua aja." Oke. Mana? Gunung Salak. Berapa tingginya? 2.211 kalau nggak Iya. salah. Boleh. Dia bilang, Papandayan tinggian mana? Bilang, tinggian Papandayan Bang. Masa Oke. lu nggak berani? Ya udah gas. Oke. Berangkat tuh gua. Iya, terus? Gua berangkat sama anak daerah Manggarai. Kita naik 2 tronton, Kak. Buset. 2 tronton dan kita ada yang bawa gas 3 kilo. Buset. Itu bener-bener Itu piknik apa gimana tuh? kayak piknik. Kurang lebih satu tronton yang kecil ya. Kurang lebih 35-70 orang lah. Buset. 50 lebih. Banget. Terus Dan itu gue pendakian pertama menurut gue ketipu. Jadi dia gimana bilangnya share cost. Oke. Oke, share cost. Gue ditagihin 200.000 kalau nggak salah deh. Nyampe atas gue cuma dikasih makannya mie doang. Mantep. Tipu gue. Bilang udah kayak gas lah, jalan nih gue. Kita start dari Cidahu ya kalau nggak salah. Ya Cidahu deh benar. Start jam 3 pagi. Kita jalan jam 3 pagi. Pertama gue kaget tuh Mbak. Lo bawa apaan tas lo? Iya, iya. Gas Bang. Gas apa dibuka gas 3 kilo Bang. Iya, iya. Anjir. Lu bikin LPG hajatan. 3 kilo. Iya gue bilang buset gas 3 kilo di bawah gue bilang. Berat gak? Dia bawa 2 Kak. Satu depan satu belakang. Di depan baju, di belakang gas. Iya. Nah udah tuh gue mikir. Gue pede nih Kak. Gue mikir. Itu cewek aja 2.500 sampai tuh puncak. Gue 2.200 selalu aja. Jalan jam 3 nih set. Pokoknya jalan itu tahu-tahu sampai atas itu jam 4 sore. Jam Gua bilang, 3 subuh. Sampai puncak itu puncak Manik 4 sore. Gue bilang anjing kok kayak gini gunung gue bilang kan. Udah nyampe set bikin tenda nih set. Iya. Gue kan nggak tahu ya, gue masih ngeliat-liatin aja bikin tenda gitu. Hujan. Dari pokoknya jam 4 nya maghrib sampai besok pagi hujan. Udah sunrise nggak dapet. Wah udah kacau lah gue bilang kan. Jadi tenda ada yang rubuh Kak satu. Ya. Gue tenda yang 3 orang dimasukin 5 orang. Lebih dari 5 deh. 6 nyampe. Kita tidur Buset. duduk semua. Anjing kok begini naik gunung gue bilang kan. Oh ya udah tidur duduk tuh ganti-gantian. Kelar tidur set. Gue lapar nih, kasih pop mie gue. Iya, iya. Karena kan difasilitasin sama teman adik gue. Popinya yang mini gak tau kalau yang bilang. Tahu gue. Bilang,
Oh ya udah, gue makan, udah kelar. Ah. Sampailah tuh sunrise kan jam Ah. 6. Gue pede nih, wah sunrise sih karena kan di GG rame tuh kan. Dan zamannya masih nulis kertas tuh. Iya, iya, Gue udah iya, mau kertas banyak kan. Iya, iya, Kapan iya. naik Wah. gunung yang gitu-gitu lah ibaratnya kan. Oke. Dar. Kabut gue bilang nggak ada apa-apa nih. Wah, Tembok ya. tembok. Udah kelar set. Udah gini doang gue bilang. Udah bang. Udah packing turun jam 8. Akhirnya kita turun jam 8 jam 9 sampai bawah asar. Balik tuh kelar pendakian pertama tuh Kak. Nah, terus ujung-ujungnya gue nggak kapok sih Kak. Iya, nyoba lagi. Nyoba lagi. Gue penasaran Gunung Papandayannya Oke. abis itu. Oh, tetep dinaikin Papandayannya. Penasaran gue bilang kok buat gue nggak kuat Iya, gue iya. bilang. Cewek lagi. Cewek masa beda kan, gue mikir gunung setara dites tuh. Iya, Gue iya. ikut open trip. Iya, iya. Nah ikut open trip aman lah Papandayan. Oh ini Papandayan begini gue bilang, lari juga bisa nih gue bisa, bilang kan. oke. Emang landai juga kan. Iya, iya. Nah sepanjang jalan itu gue ngobrol sama Io-nya Kak, karena kan gue ikut open trip. Iya. Io-nya cewek 3 orang. Heeh. Bilang Buset. keren juga nih, bawa orang sampai 40 Kak. Heeh. Nah dari situlah gue terbentuk motivasi akhirnya buka travel. Akhirnya gue punya travel pribadi Iya, kan, iya. naik gunung. Dari situ gue akhirnya suka naik gunung. Itu sih awal mula gue suka naik gunung. Oh, pantes. Berbisnis juga sih sebenarnya, dari bisnis Sekalian juga. ya, Betul. sekalian dari hobi, bisnis. sekalian jadiin uang. Gitu. Betul. Oke, Bang Imam. Nah, kita lanjut lagi cerita yang tadi di Selamat nih, Bang. Jadi Oke. awal ceritanya tuh gimana dan kapan ceritanya? Oh sebelumnya ini dulu deh kayak gue. Oh, Gue mau boleh, disclaimer dulu nih, Boleh takutnya lah. kan orang nggak percaya dong. Yes. Gue juga sebenarnya nggak percaya mistis. Heeh. Cuma posisi itu gue rasain. Oke. Jadi untuk yang nanti nonton atau gimana terserah mau percaya Iya, atau enggak iya. kan. Yang Jadi- jelas ini memang kalian mengalami gitu ya. Iya. Dan teman-teman gue masih pada hidup. Iya. Bisa di cross check lah satu-satu. Klarifikasi. Bisa klarifikasi. Bukan gue ngada-ngada, paling ya kalau meleset-meleset dikit. Iya. Ya sekarang kan itu kalau nggak salah 2016 atau 15 gitu, udah oke. lama juga. Jadi gue berangkat bersepuluh nih Kak. Oke. Gue sama anak kampus gue. Jalan itu bersepuluh, Mm-mm. ceweknya 1, Cewek 1, 9 cowok. 9 cowok. Dan cowok ini ada beberapa yang percaya mistis Kak. Oke. Berangkatlah kita. Kenapa gue ngambil Gucci via ngambil Selamat selamat via via Gucci. Gucci? Karena gue orang sana. Gue ada Oh, rumah oke. dekat base camp Oke, sana. oke. Dari rumah gue ke base camp paling setengah jam. Kita naik kereta tuh, kereta Tegal Bahari atau apa yang harganya masih 15.000 kalau nggak Oke. salah. Sampai rumah gue malam. Mm-mm. Oke, tidur istirahat di rumah nenek gue kan itu. Pagi baru kita gas. Oke. Gua komunikasi sama Mas Aceng kalau nggak salah namanya, dia base camp kompak. Oh. Namanya Mas Aceng, dia pengurus base campnya. Oke, oke. Dijemputlah naik mobil bak. Oke. Berangkat nih kita. Heeh. Pas di jalan, senior gue nelpon. Senior Senior nelpon. nelpon. Oke. Gue ikut, gue OTW. Nyusul lah sendiri ini dia. Gue tunggu apa gimana? Jalan aja entah gue Uber, gue sendiri nih. Oh siap bang. Kira Oke. nyampe lah kita ke base camp. Mm-mm. Jam 7 kalau nggak salah. Mm-mm. Dan kampretnya Kak, nyampe base camp, logistik ketinggalan. Nugget, sosis ketinggalan semua. Itu kita posisi itu belum tahu tuh nugget Oke, ketinggalan. oke. Kita cuma mau beli sayur aja kan. Kita mikir nugget di dalam keril nih. Udah pede aja Udah gitu pede, ya. set. Ya udah beli deh tempe, ikan, semua ini jalan. Kita beli sayur-sayuran di pasar itu. Oke, oke. Nah, dan tololnya lagi kita beli sayur sop. Bumbunya sayur asem. Ya lu pikirin lah makan sayur asem isinya wortel, buncis, kentang. Akhirnya registrasi jam 8 apa setengah 9 kita jalan. Heeh. Itu kalau nggak salah hari Rabu deh. Rabu Oke. iya bener. Sebelum jalan, senior gue satu anak Unindra nih Kak. Oke. Telepon guru ngajinya. Hah? Guru ngaji tau nelpon. Tahu-tahu guru ngaji ngomong gini, Lo ngapain tempat setan disamperin? nggak ngasih tahu kita mau ke Selamat. Tahu-tahu guru ngaji nelpon kayak gitu. Nggak ngerti tuh gue. Tahu-tahu temen gue bilang, Kok bisa? masa guru ngaji gue tahu sih gue lagi di Selamat? Emang kenapa? Guru ngaji gue nelpon. Dia bilang, ngapain lu tempat setan disamperin? Nah terus temen gue bilang gini, guys, maksudnya gimana? Lu lagi di Selamat kan, Gunung Selamat? Iya, itu tempat setan semua. Gue bilang, Kok dia bisa tahu ya? nggak ngerti gue bilang, gue mikir gue masih nggak percaya misi tuh Oke, kan oke, situ. oke. Ah masa iya beneran, ya udahlah. Dan naik tuh kita. Nah terus gue mau jalan, Oke. ada nih 2 pendaki dari Akamsis itulah Tegal, Oke, 2 orang. Oke. Dia turun bilang, Mas baru mau naik. Iya, di pos 1 apa pos 2 dia bilang kalau nggak salah Heeh. ada jalan buntu, jalan sasar. Oke. Cuma udah kita tutupin pakai kayu. Heeh. Oh oke siap mas, siap. Oke siap-siap aja nih kita Iya, kan. iya, iya. Foto-foto dulu lah Oke, set. oke. Nah kan kalau kita ngeliat di estimasi itu kurang lebih sampai, kan kita rencana camp itu di pos 5. Oke.
Perkiranya maghrib lah sampai. Heeh. Jalan tuh kita set, jalan masih aman tuh, nggak ada masalah. Iya. Siang kita sampai di pos 2, pos bayangan lah pokoknya itu. Kita makan siang situ jam 1 tuh, masih aman tuh makan. Nggak lama senior gue nyampe kak. Dah jadi kita bersebelas tuh. Iya. Oke kelar makan jalan lagi jam 2. Jalan masih aman tuh, nggak ada masalah, masih bercanda-canda jika Iya. kikik. Sampailah jam 5 tahu-tahu tuh. Belum nyampe juga pos 3, udah mau nyampe pos 3 kayaknya deh. Ya udah mau nyampe pos 3. Kalau nggak salah sebelum nyampe pos 3 ya bener. Jalan kok nggak nyampe nih Ki bilang. Nah kita nggak ketemu tuh kak. Jalan yang tadi dia bilang tadi di ditutupin bawah. kayu iya. Oke. Kita jalan pas nyampe pos 3 jam 5 itu kita baru mikir nih, baru ngobrol nih. Tadi kita nggak ngeliat jalan yang ditutupin kayu ya, bilang nggak ada kayaknya. Ya udahlah, nggak usah mikir aneh-aneh, jalannya terus jalan tuh. Di situ ya udah janggal tuh kak, kita nggak ketemu jalan kan. Iya, iya. Itu pos 3 jam 5. Sampailah itu di pos bayangan kalau nggak salah tempat ngambil air. Oke. Itu udah posisi maghrib jam 7 juga udah malam, kita belum sampai Buset. belum sampai pos 5 Belum tuh sampai belum juga. sampai pos 4 juga belum sampai. Akhirnya karena air habis turun kita ngambil Heeh, air heeh. dan ngambil airnya itu agak turun ke jurang juga kak. Oke, Jadi oke. turun Ke bawah lagi turun ya? ke bawah dan mata airnya itu kan nggak terlalu banyak. Heeh. Ini kita turun pertama gue turun sendirian nih. Heeh. Kata yang orang pinter, yang orang Unindra itu kak, dia Iya. pakai cincin nih, katanya Oh. cincinnya cincin Oke. pegangan atau apalah, gue nggak percaya kan. Pas udah itu dia bilang banyak yang lagi pada mandi di situ. Mungkin dulunya menurut dia itu kali aktif untuk kayak nyuci baju, ngambil air. Oh. Cuma kan gue nggak ngerti apa-apaan. Ya udah gue turun, gue mikir gue nggak percaya gituan. Kalau ada gue Iya, pengen lihat iya, sekalian. iya, Gue mikirnya biar gue tahu sekalian kan. Ambil air nih gue, pakai botol kan. Turun temen gue satu lagi ngambil juga. Di mata air yang sama nih kak, kita ngambil air Oke, sama. oke. Set, udah kelar. Jalan lagi. Tuh air 2 tuh kak. Iya. Nah kita jalan, akhirnya sampai di pos 4 nih. Heeh. Kita mau camp pos 5 nih, paksa nih. Iya, iya. Jalannya terus paksa jalan nih. Setengah jalan kalau nggak salah itu sebelum pos 5, teman gue satu udah pucet buat kamu kayak kak. Pas ayo jalan, pas nengok ke belakang kan udah pakai headlamp ya, Heeh. mukanya pucet banget kak. Bilang Oke. teman gue bilang Ini yang cowok. cowok, yang cewek mah aman aja karena kan nggak bawa pan juga kan. Iya. Kini mukanya si Tio pucet Ki, bilang udah menggigil. Udah kita putar balik, Oke. turun lah, kita ngelewatin pos bayangan. Oke. Akhirnya kita turun baik lagi tuh, kita ngecamp situ. Oke. Ternyata udah jam 9 kan. Oh. Jadi ada kayak pos bayangan, space-nya Oke. nggak terlalu gede, muat 2 tenda, terus ada kayak saung gitu kak. Iya. Jadiin tenda nih kita. Oke. 3, 1 di sini, 1 sini, 1 di saung itu. Nah udah tuh masak lah kita, dan di situ baru ketahuan logistik Sayur kita asem. ketinggalan dan sayur asem. Pas makan, Ki nugget mana ya, belum lah, nggak ada Ki, nggak ada yang kebawa ya. Terus Ya. ada cuma ini doang. ampun. Ya udah kita bikin aja lah sayur. Baru tuh gila nih, kenapa lagi gue bilang sayur asem Ki. Kan beli sayur sop, jadi kita mikir sayur sop karena kita punya bakso Ya kan, bener aja. punya ayam wings. Ternyata kan Ah. itu ketinggalan semua. Gila semua. Akhirnya udah kita makan cuma ikan ikan sayur sop rasa sayur asem sama tempe nih makan tuh. Beras aman, mie aman lah tuh, ibaratnya cuma nugget-nuggetan yang ketinggalan Oke, semua. Oke. Udah bikin set, udah lah sambil itu istirahat tawa-tawa kan. Yang cewek selfie nih kak, biasa lah mau update kan, selfie jebret, dia lihat ada yang ngikut kak foto, Ada yang ikut foto. ada yang ke foto, Apa tuh? pocong. Gue bilang Kelihatan di kelihatan gambarnya. jebret, astagfirullahaladzim, langsung nengok ke belakang kan, kenapa ya, bilang pocong aja, udah hapus, jangan rame bilang gitu kan, takutnya yang lain pada takut kan. Hapus juga jebret, foto lagi set, ganti kak, kuntilanak abis itu. Oh my god, serem banget. Akhirnya udah lah, gak usah foto, udah tidur nih, masuk tenda nih masing-masing. Itu berarti ada teman yang lihat juga foto itu. Ada yang foto itu cewek, yang cewek itu Maksudnya ngeliat. teman-temannya Iya. kalian benar Jadi kan lihat gitu. Yang pas posisi foto itu cuma berlima Oke. atau berenam, sisanya Oke. ngikut foto. Oke. Nah yang foto cewek itu ini langsung hapus aja, hapus. Cuma ya nggak jelas banget sih gambar, cuma ya emang sekilas kayak pocong sama kuntilanak lah ibaratnya kan, dengan angle yang sama, dua yang Tapi berbeda. dua Iya. entitas yang berbeda. Akhirnya udah nih, ya udahlah tidur aja. Oke. Tidur tuh. Kita kan 3 tenda, berarti yang 1 4, 4 1 3 nih. Iya, iya. Di tenda masih bercanda-canda nih kak, posisi udah mati.
adalah gerasak gerusuk nih babi nih. Oh. Babi. Oke. Tenda depan gua sama gua senter-senteran nih, set. Bayangannya kelihatan dong. Babi lewat, set, balik lagi. Yang ketiga agak sedikit diri, Kak. Gimana Bang? Babi kan kerangkak gini, Iya, set. iya. Gini set, kan jadi tenda gua di sini sama sini. Oke. Ini babi sini set, lewat tengah-tengah kan. Heeh. Balik lagi. Yang pas balik ketiga dia agak sedikit kayak Tapi agak tinggi Bang, begitu agak maksudnya. bungkuk kayak gitu, kayak orang ruku. Kayak orang... Di Bukan, ya orang bagian harusnya gini kan. Iya, posisi iya, center. iya. Pendek, babi. pendek. Lama-lama dia agak kayak diri gini. Cing babi. Udah matiin, soalnya udah matiin udah sama-sama. Udah matiin aja, matiin dah. Bilang, udah matiin nih. Cuma masih cekak kikik nih, masih bercanda-canda kan. Nah, nggak lama teman gue tuh yang sebelah ngejerit gitu Kak. Jadi katanya ngeliat bayangan cewek di samping tenda dia karena dia tidur paling pojok. Jadi Pinggir. pinggir. Oke. Oh, Kenapa lu? Enggak. Nah, dia ceritanya pas di bawah. Di situ dia Oke. nggak berani cerita. Oke. Akhirnya udah tidur lah tuh. Heeh. Nah, gue tengah malam itu denger kok ada suara ngobrol nih di Oke. tenda yang di Sau. Mhm. Tapi ngobrolnya cewek pakai bahasa Jawa. Ngobrol pakai bahasa Cewek Jawa. pakai bahasa Jawa. Gue colek temen gue. Ci, Ines orang mana? Jakarta. Oh, kenapa Ki? Enggak apa-apa. Gue dengernya ngobrol bahasa Jawa nih. Iya. Siapa yang ngobrol nih? Gue bilang kan. Di tenda yang saung itu. Di situ ada yang di saung itu teman gue yang ngambil air rasanya anyir. Iya. Jadi air anyir tuh Kak, yang gue ceritain itu. Yang ngambil 2 botol. Yang tadi pagi yang di Mata air. ambil mata air ya, benar. Air yang gue ambil rasanya biasa, yang diambil sama teman gue ini agak anyir. Maksudnya anjir gimana sih? Kayak rasa-rasa darah gitu lah. Amis. Amis-amis gitu. Padahal satu mata air yang sama, satu serokan. Oke. Dia ngambil 1 botol, gue 2 botol yang gede, rasanya beda. Itu pas kita ketahuan pas di base camp, pas di tempat camp. Itu rasanya beda. Nah, dia tidur di situ sama senior gue yang bisa pinter Ada, itu, pegangan. sama yang senior gue telat itu. Oke. Mikir udahlah ngambil pusing, tidur aja kita, tidur nih. Sekitar jam 3 apa kalau masuk debok. Wah, rame nih puncak nih, gue mikirnya gitu nih ke Ada orang samit. Samit, banyak nih yang samit. Udahlah tenang lah. Jam berapa? Gue bangun 4:30. Ayo samit. Nah, jalan itu dari bersebelas yang jalan cuma pertama mau jalan semua nih. Oke. Akhirnya 3 balik. Oke. Nah, jadilah gue dingin berlapan. Di tengah-tengah ada yang mundur. Akhirnya cuma berlima lah kita. Oke. Jalan set sampai pos 5 itu ada 1 tenda doang. Oh, Cuma kita pendaki juga. Iya, gue mikir berarti ini yang semalam nih. Tapi semalam rame banget kayaknya ngedebak-debuk. cuman 1 tenda. Ternyata 1 tenda cuma bertiga doang dia. Oke. Dia bertiga cuma udah gitu bertiga, cewek 1 cowok 2 Kak. Ah. Dan gue tanya katanya udah ngecamp dari maghrib udah nyampe pos Berarti 5. dia duluan sampai dong dari kalian. Iya, dia nge-track duluan. Di hari itu dia nge-track duluan. Iya, intinya kan berarti nggak ketemu dengan kalian dong. Iya, Harusnya. makanya kan berarti kan ini siapa nih? Kita pertama belum nanya tuh Kak, kita masih berarti dia nih yang semalam. Iya. Ketemulah di puncak. Iya. Dan karena logistik habis Kak, kita cuma megang susu 1 nih. Susunya 1 saset, airnya sebotol gede Kak. Kita rebus biar berwarna doang, malah emang gak ada rasa manis-manis sama sekali, orang 1 Yang doang. penting biar ada minum Nggak aja. Kita naik set, nyampe lah puncak berlima tuh. Nah, Oh. ketemulah 3 orang itu. Yang tenda tadi. Iya. Ya speak aja lah, kita tahu dia bawa makanan nih. Oke. Kita karena yang bawa makanan udah turun Kak. Oke, yang Jadi- tadi nggak jadi. Iya, karena ada yang sakit Iya, kan. iya. Akhirnya yaudah buat turun aja, kita penting bawa itu aja kan. Oke. Ya kita ngobrol-ngobrol, inget banget tuh gue kasih bapia kering. Tahu bapia? Tahu. Pertama kali gue makan bapia kayaknya enak banget itu. Mungkin karena lapar kali gue. Ya. Makan tuh set sambil ngobrol-ngobrol tuh. Lu naik malam Bang ya? Bilang naik jam berapa? Ah kagak Bang. Maghrib kita sampai. Oh, siapa semalam nih? Ternyata gue liat temen gue juga dengar katanya malam ada yang ini, ada yang samit. Nah, gue nggak ngerti. Akhirnya ya udahlah, mau sambil pusing. Iya. Pokoknya itu gue dari jam 4:30 jalan kan, Iya, dari subuh sampai jam 8 Kak. Jam 8 apa Di- setengah 8 puncak sampai di puncak puncak. kawah. Kita puncak kawah kan. Kita nggak melipir ke ujung akhirnya. Hmm. Udah turun yuk. Jam 8 kita turun nih. Jam 8:30 turun. Oke. Baru sampai batas vegetasi ketemu sama orang-orang yang pada naik Kak. Gue mikir, Oke. kok lu cepet banget naik jam berapa gini hari? Heeh. Dia emang nggak bawa TikTok papan. apa gimana? Mungkin kayak TikTok kayak lari gitu kan. Cuma jam 9 udah nyampe situ Kak. Gue mikir lu jalan jam berapa? Kok Iya, cepet iya. banget. Iya. Kemarinnya gue nggak nyampe Iya, nih. iya. Enggak Bang, kita jalan tadi jam 5-an Bang. Lah, kok cepet ya gue bilang. Gue kemarin pesen lama banget gue bilang kan.
Ya kita soalnya nggak bawa apaan. Oh kita masih mikir positif nih. Oh Masih iya iya. nggak bawa apa-apaan Iya, kali. iya. Kita nggak belum mikir kita Oke, diputerin apa gimana. Oh ya udah turun. Sampailah tuh ke ini lagi ke base camp, ke base camp, ke tenda tenda dong. lagi tempat camp makan siang kan. Senior gua yang gue bilang punya pegangan itu kan, tau cerita cincin gue hilang di mana bang? Kayaknya sih di tenda. Yakin lu bilang? Heeh. Iya. Karena pas akhirnya kita ngecek foto nih kak, Iya. ada Kak, foto. buat ngelihat Iya. terakhir Gua ya. masih pakai cincin tuh. Heeh. Yang pas kita masak-masak masih pakai cincin nih gua. Heeh. Dan pengakuan dia semalam dia ngigonya diajak ngobrol sama cewek pakai bahasa Jawa. Berarti Yang yang notabene gue denger. Bang Imam denger juga. Iya gue bilang, gue semalam mimpi ngobrol sama orang Jawa anjir bang. Padahal belum ngomong ngasih tahu Gue kalau belum ada tahu. denger. Iya. Karena gue nggak mau tahu mikirnya masih di gunung tadi kan. Iya iya iya. Dan kebetulan emang hari Kamis itu satu suro kak. Pas satu suro, kita turun pas satu suro. Akhirnya gue bilang, gue nggak gue cerita. Akhirnya dia cerita, gue mau mimpi sama orang ini cewek gue bilang gitu kan. Temen bilang, lu ngigo doang kali. Cuma gue nggak gue sautin, gue denger nih lu Iya, iya, ngobrol, iya, gue bilang iya. kan. Serius lu bang, pantes semalam gue denger orang lindur, gue bilang gitu. Padahal gue denger kalau Oh, lindur kan ngobrol. satu suara doang dong. Iya. Ini dua suara cowok sama Iya, cewek tektokan. Oh gitu. Lu semalam denger ke sih orang pada lewat gedebak-debuk, pada cerita-cerita gitu Yang akhirnya. pada ngomong akhirnya. Ya karena udah siang, udah pada berani nih, Oke, udah pada berani oke, kan. oke. Iya denger. Ketemu nggak di atas? Kagak ada orang anjing yang bucet. Kira itu tanya, ketemu orang nggak ada orang bang. Anjir. Ya udahlah, udah nggak beres nih, bilang gitu. Siap-siap packing turun nih. Turun itu jam 11 kalau nggak salah, 11 Oke, siang. masih siang. Akhirnya kita bagi jadi dua nih kak. Tadi belakang nih yang bercanda-canda lah sama yang orang-orang bisa Iya, inilah ya bang. Iya. Jalan. Tahu-tahu teman gue yang ngambil air anyir ini kak Hah? berubah nih. Kenapa? Berubah kayak sifatnya gitu, kayak Kepribadiannya? Apa dibilang gimana? ya jadi kayak watak-watak bocah gitu kak. Anak-anak. Kayak kanak-kanakan gitu. Oke oke. Tahu-tahu mau lompat-lompatan, lelan kayak orang ini ketempelan, dibilang ketempelan cuma masih sadar diajak ngobrol. Iya masih nyambung, masih bisa. kayak anak-anak bocah gitu. Iya Bang. iya iya. Oh seru Gua tanya banget. temen gue, Mat nih gimana? Dia bisa juga. Iya. Pegangin naiknya jangan dilepas, jangan dikasih duluan di belakang aja. Bawanya mau lari mulu kak dia kak. Wah. Gue bilang anjir nih orang kenapa kan, gue bilang kok Heeh. jadi kayak Tiba-tiba berubah. tiba-tiba berubah nih, gue bilang. Udah jagain aja. Oke. Ya udah tetep nih kita pede aja jalan. Jadi nggak dikasih depan. Heeh. Jalan set, jadi posisi temen gua terus satu lagi yang itu, Mhm. ada lagi temen gua, temen depan gua tahu-tahu jatuh. Oke. Kayak ada yang nyelengkat dan dia bilang ke gua gini, Ah. Ki, awas ada akar. Oke. Gua sama 3 orang yang belakang nginjek-injek tanah nih kak. Mana akarnya anjing, nggak ada apa-apaan. Yang jatuh tadi dia bilang awas ada akar. Iya, dia ngerasa keselengkat akar. Gua gak ngerti dia keselengkat. Dia bilangnya sih nggak keselengkat kaki, bilangnya keselengkat akar, bukan dia kesandung kakinya sendiri. Kesandung kali, kagak ada akar, lo hati-hati bang, ada akar. Oh iya. Nah gue yang 3 belakang lihat-lihat bawah. Mana nggak akarnya? ada nih. Nggak ada akar nih, gue bilang kan. Oh iya. Dia jalan lagi. Oke. Ketemulah pendaki-pendaki tuh kak, akhirnya kita. Karena posisi kan dia libur atau gimana, dia naiknya Iya. Kamis Jumat tuh. Nah pas satu suronya, kira satu suro turun, satu suro naik. Heeh. Ketemu ngobrol-ngobrol, yang 5 kita nggak ketemu tuh kalau udah bener-bener beda satu pos lah ibaratnya, Oke, nggak oke, bareng. Oke. Ketemu itu akhirnya kita ngobrol set, ketemu sama pendaki lain nih ngobrol-ngobrol. Udah jalan lagi nih lanjut. Iya. Jam 5 kalau nggak sampai jam 5 tuh 5 ketemu sore. cewek kak. 5 sore. Iya. Ketemu cewek nih diri di bawah pohon. Sendiri, Pendaki juga. pendaki. Kita pertama nggak tahu tuh pendaki atau enggak ya. Ya. Lah, penampilannya gimana? Pakai baju hitam nunduk. Dan kita kayak gini. Ki cewek, ajak pulang masukin tenda, pada bercanda kayak gitu kan. Nama yang di belakang cowok semua. Iya. Goden misi teh, iya jalan tuh set, iya. Kita ngeliatnya sih cakep gak, cuma nunduk. Kita semua ngeliat semua nih yang 8 apa 7 gue lupa. Lihat misi kak, iya dia cuma gini doang, senyum, cuma nunduk nih, cuma megang baju gitu Iya, doang. iya. Akhirnya, oh ya udah jalan. Akhirnya sampailah di pos 2, Heeh. ketemu sama tim gue yang awal nih yang 5 nih, Oke. dia lagi nungguin akhirnya kan. Oke. Jadi kita pada bilang gini kan, lihat cewek yang tadi gak? Yang tadi situ. Mana ada cewek, kagak ada. Lah kita ngeliat semua nih kan, bilang iya ada cewek. Di situ kita baru mikir kak, ini cewek rombongan mana? Belakang jauh, depan jauh. Iya dia sendirian. Sendiri. Masih baru bilang,
Kayak setauku Selamat nggak boleh TikTok sendiri. Iya, kita harus mikir. Iya juga nih. Rombongan sebelumnya kita ngobrol terakhir di pos 3. Iya, jauh. Jauh. Iya, lu ada yang liat kakinya nggak tadi? Udah kayak gitu kan. Langsung bilang, mampus lu, tadi mau masukin ke tenda lu, setan lu ajak ke tenda lu. Terus Masih gimana bercanda ya? begitu. Masih bercanda gitu ya, biar nggak takut sebenarnya kan. Iya, siapa masih di jalan masih mikirin. Udah istirahat. Ketemu pendaki lain tuh di pos 2 itu kan. Kena lah, udah jalan lagi lanjut. Udah mau maghrib tuh Kak. Pas banget azan maghrib itu gagak. Wok, saut-sautan semua Kak. Ih, serem banget. Dan temen gue yang gue bilang kain kecil mau lari Kak. Ya ampun. Dia mau lari, tangkep langsung sama temen gue. Udah gandengnya terus digandeng tuh Kak. Gitu gagak masih saut-sautan Kak. Gitu pas serem buat banget. azan maghrib lah, pokoknya udah maghrib jam 6 saut-sautan. Bilang anjir, kata temen gue nanya nih gimana bang? Deki baca bismillah ya pelan-pelan. Itu udah kegabung kita 13 orang tuh Kak. Iya, udah lengkap. 11 orang udah lengkap semua. Ini gimana bang? Udah gandeng aja terus. Dia bawa nih mau lari, gue duluan, gue mau ngecing. Udah belakang, udah ngecing sini. Enggak, gue nggak bisa. Gue mau lari mau pengen depan. Udah lu belakang aja, dikit lagi nih sampai. Bilang enggak. Nah itu sepanjang jalan itu sih gue mikirnya positif, kita udah lelah Kak ya. Jadi sepanjang jalan itu kita debat. Ini belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Ke kiri aja. Enggak, lurus jalurnya. Itu suara air terjun di situ. Kan emang kalau Guci itu kan sebelum naik lewat air terjun kan. Terjun di sana. Enggak, kesini yang bener lurus. Karena jalannya kan masih banyak yang ditanda-tandain pakai, masih ada jalur-jalurnya kan. Belok kiri, bilang enggak, lurus. Udah dia duduk dulu deh. Itu pas Batisa tuh Kak. Dia duduk dulu deh, istirahat dulu deh biar tenang pikiran. Duduk dulu tuh semua kan akhirnya. Udah tenang, lurus di jalannya, bener nggak? Akhirnya gue langsung coba cek dulu, iya Ki bener jalurnya. Akhirnya ya udah kita lurus nih. Alhamdulillah bener tuh Kak jalan. Panjang jalan set, udah tuh. Akhirnya dengar suara-suara inilah, suara-suara organ tunggal. Gue bilang nyampe kali ini, dikit lagi nih udah kedengeran. Nyata nggak nyampe, masih belum nyampe juga. Nah teman gue nih yang bisa lihat, total astagfirullahaladzim Kak. Astagfirullahaladzim. Kenapa Kan lu? kita jadi serem ya. Di belakang yang lu, dengerin. astagfirullahaladzim. Kenapa? Taranya di bawah gue ceritain. Jalan belakang gue nih, kerel gue tepok-tepokin. Pak. Kenapa? Ini ada yang gelendotin lu. Madep ke belakang liatin gue. Jangan bercanda bego. Beneran bang gitu kan. Ya masih muda lah, ukuran setan 100 tahun mah ada nih. Cakep gak? Cakep sih. Ini gue suruh turun nih, tepok-tepokin sama dia. Gak tau gue bercanda apa enggak ya, dia tepok-tepokin tas gue. Cuma tepok. Abis astagfirullahaladzim itu. Cuma ya gue sih ngerasa kalau Carol berat mungkin habis turun ya. Cuma emang posisi itu berat. Cuma gue mikirnya ya habis posisi turun udah gak ada tenaga berat. Cuma emang posisi turun berat banget tuh Kak. Pak kita ketawain gitu. Masih nih. Itu depan tuh ada gerbang tuh. Dia ngeliat gerbang Kak. Mana yang gerbang? Itu depan, lo gak lihat? Kayak gapura gitu udah mau nyampe itu. Bilang itu temen gue yang belakang. Udah jalan. Ternyata pas bukan gerbang ternyata. Cuma kayu di tengah-tengah doang gitu. Dia ngeliatnya gapura. Ya ampun. Aset, sampailah kita ke base camp Kak. Sampai base camp 8:30 apa jam 8 gitu. Sampai base camp kan banyak juga tuh senior-senior gue pada datang, dia sewa villa di Guci. Oke. Udah mandi aja tempat gue. Kira ke villa dia lah, kita istirahat kan. Setel film on the spot Kak. Judulnya apa? 7 gunung bermisteri, 1 gunung selamat bang. Anjir setan semua nih gue bilang. Kok bisa pas bisa banget ya? Banget baru buat sampai tuh. Kenapa? Nah senior gue yang itu emang anak silat, ngerti juga gitu. Emang banyak yang gangguin aja. Iya lah, ini satu suruh ngaco lu jalan mah. Bang Iya sih, belum. emang satu suruh ya. Kita ya Pas turun posisinya pas turun, kita satu mikirnya, suruh ya. Satu suruh kan sekarang. Ya tapi di sana malam satu suruh bilang. Iya ya. Iya juga sih ya bilang. Emang kenapa? Banyak lah yang ngisengin bilang. Ya udah yang penting udah aman. Terus gimana nih, lu pada mau nginep gak? Enggak bang, kita mau tidur rumah Ricky. Akhirnya balik tuh kita paksain pulang. Nyampe rumah gua, temen gua yang bawa air anjir itu Kak, di pojokan cekik sendiri Kak. Serem banget. Pojokan cekik sendiri, tawa-tawa. Yang kayak anak Yang- kecil larian. Iya. Sama yang bawa air anjir. Cekik pojok temen gue yang pada bisa mestinya. Nuki liatin ya, masih ketempelan Nuki. Terus gue tanya yang di gue gimana? Udah yang lu udah gak ikut. Itu masih ketempelan tuh bilang. Terus dia bilang, gue mau mandi ya. Mandi lu dia. Enggak, yang ngomong siapa tuh? Yang cekik sendiri. Gue mau mandi ya. Mandi lah. Bang gimana? Udah biarin aja, suruh mandi. Merinding nih gue pas mandi. Tarik ya dia Kak di kamar mandi.
Kenapa lu orang mandi jangan dibecandain. Bercandain gimana? Pakai ketok-ketok pintu segala lagi. Padahal kita nggak ada yang ngotak-atik sama sekali, Kak. Oke. Dia ngerasa ada yang ngetok Dia pintu kamar ngerasa ada yang mandinya. ngotokin. Ya kita, mana ada sih orang kita capek, siapa sih mau bercanda gini? Gak usah bercanda-canda, gue bilang orang yang ngetok-ngetok pintu gue. Akhirnya mas senior gue ini, iya gue tadi ngetok-ngetok biar dia nggak takut. Iya, iya. Kelar tuh akhirnya pulang set. Senior gue yang cincinnya hilang, dia ke Semarang. Kita sebelum ke Jakarta. Oke. Di perjalanan senior gue nelpon, Ki, kemarin kita berapa orang Ki? 11 bang. Gue mimpi 12 anjay. Cewek berapa satu? Kok di mimpi gue udah 12 ya, ceweknya 2. Di mimpi 2. Apa yang ditio bang, gue gitu kan. Yang kesurupan. Enggak, itu mah anak kecil bang, itu yang masih ngikutin dia. Itu dia gara-garanya pas di pos 2, jadi kayak ada pohon melintang gitu. Dia main ayun-ayunan di situ Kak. Dia bilangnya penunggu situnya keganggu atau gimana, itu anak kecil Ki situ yang ngikutin dia. Makanya lu lihat aja pas kemarin dia larian. Nah di mimpi gue nih cewek 2 nih. Gue bilang langsung, bang lu pas lu bilang apa namanya yang Cincin hilang. tidur cincin hilang, lu kan bilang ngobrol sama Ngigau. cewek. Iya, gue denger bang, lu ngobrol sama cewek. Nah itu Ki, kayak cewek yang itu Ki. Terus temen gue satu lagi, bang ceweknya kan yang di tas Ricky bang yang ngikutin, yang gue tepok-tepok tuh cewek juga tuh bang yang 100 tahun. Seriusan lu lihat? Iya ada di tas Ricky bang, duduk di atas tas keril. Itu kali bang yang mimpin bang. Terus gimana bang? Aman sih nggak iseng. Terus nanyain terus Tio gimana tuh? Udahlah biarin itu juga hilang sendiri. Udah kita kelar, nyampe lah Jakarta mbak ke tempat teman gua. Kita sampai tuh jam berapa ya? Malam lah kalau nggak salah, istirahat lah di Iya, Kemayoran. Mau tidur anjing gonggong semua ke anjing. Kok banyak banget anjing Vi, gue bilang gitu kan. Iya. Ya namanya di komplek, cuma jam segini. Biasanya kan kalau ada anjing, kalau nggak ada maling ada setan. Gue bilang gitu kan. Iya juga sih nggak lama. Itu suara apa nangis? Ya orang nyapu deh. Ada yang mau lihat gak tuh? Gue bilang, ah nggak ada. Udah kira istirahat. Tapi semua orang denger. Denger suara anjing sama sapu itu orang masih pada melek karena kita pas nyampe ya belum mau tidur lah, masih Iya, mau iya. santai-santai dulu kan dengan sapu. Ngobrol-ngobrol. Udah akhirnya kita hirauin aja. Tau-tau hilang sendiri. Dan teman gue bilangnya emang kok setiap malam ada yang nyapu orang tetangga sebelah. Cuma kita mikirnya ngapain nyapu jam segini ya, jam 1 pagi kayak gak ada besok jam 5 atau jam 6 aja, jam 1 pagi nyapu lah. Itulah menurut gue tuh mbak, kayak kelar situ. Mungkin yang cewek yang baju hitam itu enggak sih? Gak ngerti deh aku. Yang Cuma ketemu di bawah pohon. cewek baju hitam itu Itu juga masih belum ada dapat jawaban ya sampai iya karena pas turun turun kita, juga. ya kita mikirnya ya Ini udah, rombongan siapa? itu kita masih pertanyaan ini rombongan siapa, dan pertanyaan ada yang lihat kakinya nggak sih kemarin. Kalau bener melayang kan berarti emang setan kan. Cuma ya emang posisinya jauh dari rombongan depan sama rombongan belakang. Iya. Kita bingung nih siapa gitu. Cuma ya kita emang pas di situ kita udah nggak hirauin lagi, mikir udahlah biarin aja, nggak usah diganggu kan, biarin. Kalau emang setan nah mungkin juga sih cewek itu. Iya. Yang senior gue nanyain 12 itu jadi 12. Soalnya kan kalian bercandain suruh bungkus. Iya orang itu bilang bungkus masukin tenda nih. Ya emang kita liatnya putih ya, nggak tau putih nggak tau pucet. Iya. Cuma Pakai baju hitam. rambut panjang. Ya gue ngeliat sih cuma sampai dengkul doang sih, nggak ngeliat sampai bawah karena kan misi ngeliat sampai dengkul nggak ngeliat. Iya. Jadi saya pakai celana, Ngapain ya kan? pakai celana PDL gitu. Oh. Rambut panjang lurus, baju hitam, pegangin baju gini. Misi gini doang, ngangguk doang, nggak ada ngomong. sautnya. Kita enggaknya itu pas dibilang rombongan siapa nih, depan jauh belakang jauh. Oke lah kalau kita nggak pendaki pasti kan ya dari ya sekitar 5 meter. Misalkan dia ngecing harusnya 5 meter atau 10 meter dekat situ ada rombongan dia yang nungguin. Ini nggak ada. Nggak ada sama sekali. Dan kita berlapar-lapar itu ngeliat. Dan nggak ada yang rombongan depannya nggak ada yang lihat. Yang 5 justru Yang nggak 5 lihat. nggak lihat, yang 6 ngeliat bilang. Oh, tapi wah seru banget. Lagi iseng nggak? Tapi kalian tuh sebelumnya ada yang pernah naik nggak Nggak ada, ke Selamat? nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Udah Ya itu, selamat. jadi selamat beneran gitu. Selamat banget. Selamat ngerasain semuanya. Pokoknya menurut gue sih Gokil. dari awalnya gue nggak percaya mistis, karena di situ ngalamin Ngelihat langsung, nggak ngerasain. langsung gue mikirnya ada berarti ya, gue langsung ambilnya positifnya ya namanya gunung bukan tempat kita ibaratnya kan, Iya. ya makhluk-makhluk lain banyak situ, yang penting kita nggak ngusik kan intinya di gunung itu. Ya mungkin bercandaan yang gue bilang bungkus Ya bungkus, itu bungkus. ada sebagian sompral juga sih bang. Maksudnya Iya
bisa jadi keganggu juga dia. Mungkin gitu kan. dan dia gitu bungkus dari jauh liat cewek Iyalah. bungkus masukin tenda Gokil. di tenda ki Pada bongkar. berani. Ya kita mikirnya bukan siapa-siapa itu Iya, lah. iya. Karena kita nggak mikir itu atau siapa. Karena memang manusia yang kita lihat ya kan kayak wujud orang gitu ya. Bener-bener ya rambut cewek bilang Cuma nggak kelihatan jelas mukanya bang. poninya nutup gitu kan. Oh. Sama sih rambut tutupin muka gitu cuma dia nutup begini jadi ya gitu Iya doang. iya. Jadi cuma dia ngangguk begitu doang. Iya ya. mungkin tuh cewek yang 12 satu dia kali itu yang ngikutin. Dari awal udah ini juga bang ya, udah banyak drama juga Iya ya. dari yang guru gua nelpon ngapain tempat setan lu samperin Iya lu bang. iya. Itu belum ada dapat jawaban tuh. Kenapa? Nggak Maksudnya ngerti. konfirmasi dengan guru ngaji. Enggak, dia bilang ya itu aja. Angker lah pokoknya banyak setannya. Makanya dia bilang tempat setan. Kok dia bisa tahu ya? Ya nggak ngerti ilmunya gue juga. Ya gue pas bilang masih ya canda. Gue bilang pura-pura kali lu ngasih tahu kita mau sini. Hah? Kagak demi Allah gue nggak bilang sama sekali. Tahu-tahu dia bilang kayak gitu guru ngajinya. Nelpon dan kenyataannya cincinnya hilang. Tapi cincinnya hilang tuh berarti sampai sekarang nggak ketemu bang? Nggak ada di tenda nggak ada. Cincinnya kayak berbentuk batu giok gitu kayak yang batu-batu giok gitu. Oh, jangan-jangan memang benar ada Langsung disautin temen gue. Makanya kalau naik gunung punya pegangan jangan dibawa. Takutnya lo bawa itu cincin ada pegangan masuk ke tempat lain disangkain nantang. I see. Nah teman-teman gue yang pada bisa itu pegangannya benar-benar yang mungkin punya cincin yang entah dia anggap ada pegangannya nggak dipakai kak. Karena dia mikirnya gue hargain tempat ini. Takutnya gue pakai disangka nantang penunggu Penunggunya. situ. Takutnya ribut. Lo masih lo pakai aja. Cincin gue hilang nggak ada sama sekali bilangnya. Oh gokil. Dan dari awal emang gurunya udah bilang kayak gitu. Gue juga agak anjir ini beneran apa kagak. Gue juga sempet mikirnya beneran kan nih kayak gini. Pertama kali itu gue ngerasain yang benar-benar semistis itu. Tapi seru bang, seru banget ya. Sekalian juga jadi pelajaran buat teman-teman yang nonton kan. Berapa kali nih gue selalu nekanin kalau naik gunung itu perhatiin logistik. Betul. Harus ada memang orang yang bisa checker, Iya. memastikan, karena ya gimana ya, energi kita tuh tergantung di logistik itu. Betul. Untungnya abang di atas ada yang bantu ngasih makan ya kan, Iya. walaupun cuma pia satu. Walaupun bapia satu tuh dan itu bapia kering paling enak sih waktu itu bener-bener. Ya mungkin di bawah gue gak terlalu suka bapia kering kayak gitu. Di atas Iya. kayaknya Nikmat bener-bener- banget. bener-bener kosong banget. Ya untungnya gitu kan bang, untungnya ada aja orang Ada yang orang baik ada nolong, aja yang benar. baik gitu ya kan banyak juga ya kayak kita tahu deh beberapa kasus pendaki hilang dan lain-lain. Ah. Itu kan karena sebagian mereka kehabisan logistik, energinya nggak ada, makanan yang masuk ke badan juga nggak ada, ya akhirnya Ya mentalnya makanya down. gue nggak percaya mistis gitu kak. Gue masih berpikir logika kayak Iya, yang hilang-hilang itu ya kayak gitu. Iya. Kita nggak ada makanan, akhirnya kita berusaha cari makan. Kita mungkin mikirnya orang itu ya pas hilang kali aja di sana ada makanan. Iya. Melipir lah ke sana. Kira hilang, kesasar. Entah juga benar posisi lapar, melipir udah nggak fokus nih jalur. Kan itu ketika kita nggak makan, lapar, nggak fokus bisa bikin nyasar dong. Iya. Kalau gue ngambil garis lurusnya, kalau gue nggak percaya mistis itu gue ambil logikanya. Iya, Cuma kan kalau orang ngambil mistis dibawa setan lah Iya, atau iya, apalah. betul. Ya cuma gue percaya nggak percaya. Cuma ya Tapi yang emang gue ngalamin. masih gue pegang teguh itu ya ketika gue naik gunung itu walaupun gue nggak percaya gue harus tetap hormatin lah ibaratnya adat Iya. istiadatnya. betul. Karena kan ya setiap gunung beda-beda lah ininya. Tapi masih penasaran nih bang, aku sama cerita yang tadi kan awalnya orang-orang tuh mendaki jam 5, itu jam 9 udah sampai puncak loh. Dan anehnya kalian naik itu padahal dari pagi ya. Iya. Oh sorry pas gue turun itu ketemu tuh kak. Pas kita turun baru ketemu yang ditutupin kayu. Oh pas awal naik malah nggak nggak ketemu, Iya pas pas turun turun malah Iya. lihat. di pos. Tapi posisinya kan kalian turun malam. Iya cuma bener-bener ditutupin pakai bambu gitu banyak rantingnya. Dan pas kalian berangkat gak ngeliat sama sekali. Ya kita lurus aja ikutin jalur. Lah ini dia yang kemarin ditutupin. Iya pas turun itu gue baru ngeliat itu. Baru Baru penasarannya kenapa lama banget ya kalian Betul. mendakinya itu. Berapa jam tuh hitungannya jam berarti? 9 baru nyampe pos 4. 9 Jam baru sampai 12 jam lah. Iya 12 jam buset. 13 baru nyampe pos 4. Sedangkan itu yang naik rombongan itu bukan rombongan yang ketemu di puncak itu. ketemu di posisi- puncak. Ya emang sih dia di vegetasi, gue di puncak. Berarti kalau gue simpulin dia dari base camp sampai puncak 6 jam itu 6 sampai. jam. Iya. Nah Sangat jauh banget selisihnya. kalau emang dia oke nggak bawa apa-apaan. Ya, Cuma dia bukan 1-2 orang kak, 10 orang ada. rame. Rame 10 orang. Oke. Cuma emang bener-bener polosan semua nggak ada yang bawa, Oke, cuma oke. bawa tas lari sama air minum. Iya. Kalau 2 oke lah mungkin lari sirat nggak Iya. masalah. Ini kan 15 capeknya beda-beda. Kayak gue bilang
kok dia nyampe cepet. Gue bilang, belum naik Iya. jam berapa, naik subuh. Gue bilang, ini kok nyampe, gue bilang. Tapi gue nggak tahu dia bercanda atau nggak, dia bilangnya subuh. Harusnya sih nggak bercanda sih Bang. Iya, gue sih mikirnya nggak bercanda karena dia nggak bawa apa-apa. Dan emang yang gue lihat dari sebelum gue naik kan, gue udah review itu tempat ya, kurang lebih kan pendakiannya itu sampai atas ya kurang lebih 11 jam. Iya. Ya mungkin dia emang udah basicnya lari gunung, jadi waktu segitu bisa dipangkas. Cuma kan Iya. yang penasarannya kenapa gue bisa berjam-jam kan Iya. nyampe puncak. Iya benar. Itu gue bilang. Ya pas sampai bawah gue mikirnya, apa ini namanya setan keder? Nah, setan keder nih gue nih. Ada emang Ada iya, kan, karena kan istilah-istilah di gunung. Diputerin, apa sih bahasanya ya? Diputerin, iya diputerin. Ah. Karena ya sebagian temen gue dulu banyak adalah yang cerita sempat diputerin, Oke. tapi nggak di Gunung Slamet kan, cuma Ah. ya diputerin kali gue bilang. Cuma kalau gue bilang nggak fokus, posisi naik kan, yang banyak orang kendala itu ketika turun. Satu udah blank, udah capek, pikiran kemana-mana, Iya, nah itu bikin Betul, nyasar. betul. Ini kok gue baru naik nyasar, gue bilang. Mabuk enggak? Mabuk Nggak ada yang bener, mabuk bener, kita. bener. Emang dari awal nggak ada yang mabuk-mabukan ya, bilang gitu kan. Iya, iya. Kita nggak bawa apa-apaan, bener murni polos kita, Iya. nggak ada aneh-aneh, bilang gitu kan. Cuma Ya bercanda-bercanda kecil lah. pengen ya. iya, cuma bercanda-bercanda itu. Tapi seru Bang, seru ceritanya. Sebenarnya gue mau naik juga selamat nih Bang. Jadi cuman bukan via Gucci. Bambangan. Bambangan. Juga angker sebenarnya. Iya. Banyak yang kesurupan. Betul banget. Cuman ya balik lagi ya kan yang namanya Tujuannya kita, naik. Betul, tujuan. Cuman kadang-kadang ada aja kelakuan si pendaki ini yang memang mungkin kurang mengenakan gitu Bang ya. Betul. Atau dia ciptain sendiri situasi yang memang akhirnya berdampak ke dia sendiri gitu. Oke lah Bang Imam, ceritanya seru banget, banyak hal-hal yang memang di luar Nurul nih Bang ya. Ah, banyak banget sih. Di luar logika. Dibilang nggak percaya cuma kita ngerasain. Iya benar. Apalagi gunung kan. Iya benar. Oke, Bang Imam. Nah, sebelum closing nih Bang, ada mungkin pesan buat teman-teman yang memang akan mendaki selamat khususnya via Gucci nih Bang. Apa aja sih prepare yang harus kita siapin, terutama Ya, dari Gucci ini? Kalau pribadi karena mungkin ya kecerobohan gue dengan tim. Iya. Ya logistik, prepare Ya, bener kan. oke. Logistik itu kan penting. Kalau emang gak ada logistik, bisa ngalahin fokus dan bisa mungkin bikin hilang. Ya, karena yang tadi kita obrolin itu kan hilang itu kan bisa gara-gara gak ada makanan, akhirnya kita laparan, Konsentrasinya. konsentrasi udah buyar, itu bisa nyimbulin hilang. Ya kayak misalkan trek harus dikuasain mungkin ya, kalau emang belum pernah kan dianjurkan kalau naik itu yang udah pernah kayak ibaratnya, atau ama yang udah pernah. Iya. Jadi biar nggak tersesat atau gimana. Kalau emang viewer belum pada pernah, ya seenggaknya baca-baca review-review dulu nih, misalkan jalurnya gimana, jangan sampai ketika naik tersesat atau gimana, jangan sampai ya fatal jatuh atau gimana, karena kan puncaknya juga itu kan pasir Kak. Ya, harus pakai gaiter. Ya gitar itu penting, dan ya kondisi sih yang penting harus fit dan harus jaket, headlamp itu Oke, penting. baik. Makasih banyak Bang Imam udah datang ya, walaupun tidak di studio kita ya kan. Oke, Karena siap. kita temanya outdoor hari ini. Oh, temanya outdoor. Oke, baik. Iya. Buat teman-teman yang lain, jangan lupa tetap pantengin channel kita, cerita pulang kerja, supaya dengar cerita-cerita yang lain. Sampai jumpa kembali. Dadah.